Oke guys, selamat datang kembali di HZAV Channel. Ya, aku mau ngucapin makasih ya buat yang udah selalu nonton video-video aku dan yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan untuk yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya channelnya biar aku semangat terus bikin video-video selanjutnya dan biar nggak ketinggalan video-video dari aku. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas partai tentang Gambit Benko ya. Karena kemarin ada yang request dari Bapak Eko ya, Bapak Eko lagi request katanya. Request Gambit Benko ya, intinya kayak gitu. Oke, jadi sekarang aku mau langsung aja kasih ya partai Gambit Benko-nya dari Danis Kasimarsik versus Christian Bauer. Dan di sini Danis Kasimarsik memegang buah putih, sedangkan Christian Bauer memegang buah hitam. Jadi Gambit Benko ini dimainkan oleh Christian Bauer. Langsung aja ke partainya. Di sini Danis melangkahkan D4. Christian Bauer menjawab dengan kuda F6, lalu dibalas C4, dijawab C5, dan ya ini adalah Gambit Benko. Maju B5, maju A6, ya BX A6 ya. Ini adalah ciri Gambit Benko diterima ya. Lalu jawaban Christian Bauer adalah G6, dilanjut putih, kuda C3, gajah G7, E4, rokade, kuda F3, menteri A5, gajah D2, gajah X A6 ya. Di sini gajah mulai makan pion di A6. Selanjutnya gajah E2. Sebenarnya di sini ada beberapa varian ya untuk dimainkan putih. Biasanya di sini ada yang dimakankan terhadap gajah, lalu dia bermain, ada juga yang menjadi permainan ke fianchetto, nanti gajah putihnya ada di G2, atau ada yang dibiarkan dan nanti ujung-ujungnya gajah hitam yang gajah putih milik hitam maksud saya memakan ke F1 ya, ada yang seperti itu. Tapi di sini dia melangkahkan gajah ke E2 ya. Lalu balasan Christian Bauer adalah D6. Memang ini adalah bentuk bangunan Gambit Benko ya, seperti ini. Lalu rokade hitam menjawab dengan kuda D7 ya. Ya, jadi perlu kita garis bawahi ya. Gambit Benko ini titik serangnya itu atau ide serangannya itu berada di sayap menteri ya. Berada di sayap menteri biasanya akan lebih menekan ke petak B2 ya. Atau hitam harus lebih menguasai lajur A dan lajur B ya, karena memang tadi sudah melakukan pengorbanan pion ya. Jadi jangan disia-siakan ya, pengorbanannya itu harus berbuah penguasaan kayak gitu. Selanjutnya jawaban putih adalah benteng E1 ya. Di sini benteng E1, lalu jawaban hitam benteng B8 ya. Seperti yang saya bicarakan tadi, posisi ini memang sudah seharusnya seperti ini karena harus dominan menguasai sayap menteri ya untuk hitam. Selanjutnya menteri C2, hitam memakan gajah lalu dimakan balik oleh putih. Jawaban hitam adalah kuda ke G4. Nah, kuda ke G4 ini sebetulnya jawaban yang baik ya, karena titik pusatnya atau tujuannya itu ada di E5 ya. Seharusnya biar putih nggak terlalu repot,
putih itu harusnya melakukan langkah antisipasi dengan H3 ya, agar kuda tidak bisa ke G4 karena nantinya akan ada titik di E5 yang mana nantinya akan membantu penyerangan ke sayap menteri. Selanjutnya yang dilakukan putih adalah B3. Lalu hitam menjawab dengan mundur ya, karena itu ada pining, takut suatu saat dibuka akan berbahaya. Mundur, hitam mundur. Lalu benteng bergeser. Kuda pindah ke E5, dimakan, pion A4. Di sini hitam belum berhasil ya mengembalikan pionnya, tapi belum ada tekanan yang berarti untuk hitam ya. Lalu hitam di sini mengajak peraduan menteri dan di putih tidak menerimanya, menggeserkan gajah ke E3 dan jawaban hitam adalah ya benteng ke B4 ya. Lalu jawaban putih ster, dan ini adalah paksaan ya, harus dimakan menterinya. Dimakan seperti ini, kuda masuk ke D3 ya. Raja bergeser ke F1 dengan bertujuan ingin membantu ya. Lalu dilanjutkan oleh hitam dengan langkah melakukan pengawalan terhadap kuda ya, C4. Selanjutnya raja mendekat, pion dimakan ya. Lalu mundur, putih mundur, gajah D2. Kuda dimakan oleh gajah ya. Benteng dimakan, makan benteng pionnya. Dan sekarang kuda hitam mendapat sebuah ancaman ya. Dalam posisi seperti ini memang berat ya. Jika hitam menguasai sayap menteri dan putih tidak bisa mengimbangi ya, maka permainan gambit benko ini akan sangat tajam ya. Seperti itu. Lalu di sini langkah hitam adalah maju pion dan membiarkan kudanya. Mengapa? Karena itu sudah mau promosi ya. Di sini benar-benar hitam sangat menguasai sayap menteri. Selanjutnya setelah ini Danis Kasimarsi menyerah ya. Christian Bauer memenangkan pertandingan. Mengapa menyerah? Karena jika dilanjutkan pun misalnya seperti ini, akan ada skak benteng kayak gini ya. Kalau dimakan ya jadi kayak gini. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Ya, catatan dari aku ya, gambit benko itu memang permainan yang melakukan pengorbanan di awal ya, pengorbanan pion, namanya juga gambit kan. Ya, tapi dengan catatan hitam harus benar-benar menguasai sayap menteri ya. Untuk awal harus menguasai lajur A dan lajur B, dan jangan sekali-kali memaksa menyerang ke sayap raja ya, karena itu mungkin akan kalah ya untuk hitam gambit benko ini. Memang untuk spesialis di sayap menteri aja ya, kayak gitu. Oke, segitu dulu video dari aku. Kalau ada komentar atau pembahasan apapun, tulis aja di kolom komentar ya. Segitu dulu, bye-bye. Jangan lupa di subscribe.